Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan pada saat ini, lebih baik mengemis kepada Tuhan daripada mengemis kepada manusia. Saudaraku, saya pakai kata mengemis karena untuk menjelaskan lebih dalam bagaimana saudaraku, Tuhan sangat senang, Tuhan tidak merasa direpotkan ketika orang Kristen datang mencari Dia. Justru saudaraku, bagi Tuhan, pintu Tuhan, hati Tuhan terbuka bagi kita yang selalu mau mencari Dia, yang mau datang kepadanya, yang mau membawa segala pergumulan kita kepadanya. Kalau kita datang memohon kepada manusia, bisa saja saudaraku, Dia tidak bukakan kita pintu. Kita sudah ketuk-ketuk di depan pintu, mereka sudah lihat, mereka tidak bukakan pintu seolah-olah tidak ada orang di dalamnya. Tetapi saudaraku, datang kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Seperti yang saya angkat lewat tema ini, lebih baik mengemis kepada Tuhan daripada kita mengemis kepada manusia. Saudaraku, Tuhan justru sangat senang kalau ada orang percaya mau datang berseru kepadanya. Tuhan justru sangat membuka hati kalau ada orang Kristen yang mau datang memohon-mohon kepadanya, menangis-nangis kepadanya. Daripada kita datang kepada manusia, memohon-memohon kepada manusia, sampai kita harus menangis kepada manusia, belum tentu mereka akan menolong kita. Amin. Tetapi kalau kita datang menangis kepada Tuhan, memohon-mohon kepada Tuhan, bahkan saya sampai berikan tema mengemis kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan cepat tergerak hatinya untuk menolong hidup kita. Mari kita akan melihat saudaraku Alkitab kita yang terdapat dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Hal pengabulan doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, mengapa saya berikan tema lebih baik mengemis kepada Tuhan daripada kepada manusia? Kami sudah banyak kali mengalami yang namanya ditolak, saudaraku. Memang kadangkala saudaraku, citra sebagai hamba Tuhan, kadangkala citra sebagai pendeta itu jatuh. Ketika seorang pendeta itu harus datang memohon bantuan kepada orang lain atau kepada jemaat. Tetapi saudaraku, yang kami mau saksikan, kami pernah alami yang namanya saudaraku ditolak. Yang namanya saudaraku tidak dihiraukan. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu kami datang kepada kenalan kami yang masih terbilang kerabat atau masih ada ikatan saudara. Kami datang kepada mereka, saudaraku, kami bukan meminta uang atau pinjam uang atau minta beras, tidak saudaraku. Kami hanya berkata, saya berkata kepada ibu ini dan bapak, tolong bantu subscribe, kami ada bikin channel YouTube untuk khotbahkan penyampaian firman. Jadi itu yang kami minta bantuan untuk akun kami di subscribe YouTube yang saat ini saudaraku kami sampaikan firman. Saudaraku, tiba-tiba apa yang ibu itu katakan? Aduh, saya lagi sibuk, dia berkata seperti itu. Saya lagi sibuk, nanti saja ya, nanti saya minta tolong di ibu ini bantu untuk subscribe. Brur dengan ses punya akun, dia bilang kepada kami. Dalam hati saya bilang, ibu ini lagi pegang HP-nya, suaminya juga lagi pegang HP-nya. Tetapi dia banyak sekali alasan, saudara. Aduh, saya sibuk. Aduh, nanti saja, nanti. Padahal saudaraku, untuk subscribe itu tidak susah. Apalagi posisi dia lagi duduk santai, HP posisi ada di tangan. Tetapi itulah saudaraku, namanya manusia. Kadangkala saudaraku punya banyak alasan. Bahkan bukan kami istilahnya datang pinjam uang atau datang mengemis saudaraku bantu kami, tidak saudaraku. Hanya itu. Tetapi saudaraku, itulah keadaan manusia.
sedangkan cuma minta bantuan seperti itu, banyak putar-putar alasan. Tetapi ketika kita mengemis kepada Tuhan, dalam artiannya saudaraku, kita memohon-mohon kepada Tuhan, kita meminta-minta kepada Tuhan, kita tidak akan ditolak oleh Tuhan. Malah saudaraku, Tuhan yang suruh. Di dalam Matius 7 ayat ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saudaraku, kata mintalah ini adalah kata suruh. Kata perintah dari Tuhan. Mintalah saudaraku. Silakan jemaat-jemaat orang-orang Kristen, mintalah apa yang kamu inginkan kepada Tuhan. Asalkan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Asalkan itu benar-benar sesuai dengan keadaan yang engkau alami. Malahan Tuhan yang suruh saudaraku. Kalau manusia belum sampai kita berbicara, belum sampai kita sampaikan apa yang menjadi kerinduan kita atau apa yang menjadi kebutuhan kita, dorang sudah siap-siap alasan untuk menolak permintaan kita saudaraku. Sedangkan yang saya contohkan tadi, sedangkan hanya minta subscribe, yang ibu yang saya contohkan tadi, aduh banyak alasan. Padahal HP sudah ada di tangan saudaraku. Tinggal buka YouTube, cari akun kami dan tekan subscribe. Tetapi masih berkata, aduh sabar, aduh saya sibuk, nanti sudah ya, nanti saja saudaraku. Padahal sudah ada HP di tangan. Apalagi kalau mau minta bantuan saudaraku yang lebih daripada itu. Tetapi Yesus yang kita sembah, lebih baik kita memohon-mohon kepada Tuhan. Permohonan kita itu tidak akan sia-sia. Lebih baik kita menangis kepada Tuhan, air mata kita itu tidak akan sia-sia. Daripada kita menangis kepada manusia saudaraku. Malam kita hanya dianggap remeh, malah kita bisa dihina saudaraku. Bahkan saudaraku, Tuhan berkata di ayat 7 bagian terakhir, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan yang suruh, ketuk pintu hati Tuhan. Amin. Apa yang menjadi kerinduan kita? Ketuk pintu hati Tuhan. Jangan berhenti untuk memanggil nama Tuhan. Saudaraku, saya bilang tadi, kalau manusia kami sudah alami saudaraku. Waktu kami untuk membangun gereja, kami harus cari dana. Karena waktu itu jemaat belum banyak. Pekerjaan jemaat juga yang kami layani bukan pekerjaan yang penghasilan yang besar. Jadi kami harus cari dana untuk jualan makanan saudaraku, basar. Jualan di orang-orang Kristen, di kenalan-kenalan yang kami kenal. Banyak kali kami sudah ketuk pintu. Shalom, selamat siang saudaraku. Ada orang di dalamnya saudaraku. Sudah melihat dari jendela, tidak membukakan pintu. Karena apa? Karena mereka sudah tahu. Oh, ini gereja lagi mau cari dana. Tetapi Tuhan yang suruh, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, betapa ajaib Tuhan kita. Kami banyak kali mengalami kekecewaan saudaraku, sampai saya berkata, aduh mendingan kalau orang ada kegiatan pembangunan atau ada kegiatan Natal, tidak usah bikin-bikin jualan makanan. Tidak usah bikin basar-basar lagi. Karena kami sudah banyak kali mengalami yang namanya ditolak saudaraku. Orang tuanya ada, pas anaknya keluar, anaknya bilang, aduh papa tidak ada, mama tidak ada. Padahal kami sudah lihat, sudah kelihatan dari jendela. Lagu berkata, tikus bersembunyi, ekornya kelihatan. Tetapi Yesus yang kita sembah ini, Tuhan berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab itu lebih baik kita membuang waktu untuk Tuhan, amin. Kita datang berlutut di kaki Tuhan. Kita siapkan banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Daripada kita buang-buang waktu datang kepada manusia, saudaraku. Hanya buang-buang waktu saja. Syukur kalau orang yang kita datangi untuk minta tolong, dia bantu, syukur. Tetapi saudaraku, pengalaman yang kami alami, hanya 1-2 orang saja yang bisa menolong kita dengan ikhlas. Tetapi saudaraku, lebih daripada itu, kalaupun mereka menolong, banyak kali di belakang saudaraku ada cerita-cerita. Ketika mereka membantu, banyak kali tidak ikhlas. Ketika mereka menolong kita, apa yang kita perlukan mereka kasih saudaraku.
Banyak kali saudaraku tidak dengan tulus. Satu kali mereka masih bisa bantu. Dua kali mungkin masih bisa. Lebih daripada itu saudaraku, tertutup pintu bagi kita. Tetapi Yesus berkata, mintalah. Yesus yang suruh saudaraku, minta maka akan diberikan kepadamu. Cari maka kamu akan mendapat. Saudaraku, pertanyaan kita, apakah kita sudah mencari Tuhan di hari-hari ini? Dalam pergumulan kita, dalam masalah hidup kita, apakah kita sudah mencari Dia? Apakah benar-benar kita duduk berlama-lama untuk berseru kepadanya? Saudaraku, banyak orang ketika ada dalam masalah, dia tidak cepat-cepat cari Tuhan. Yang dia ingat, siapa ya CP keluarga yang boleh bantu? CP kenalan yang orang kaya yang bisa bantu. Saudaraku, ketika kita dalam masalah, mari kita ambil satu tindakan. Cari Tuhan. Ketuk hati Tuhan. Minta kepada Tuhan. Lebih baik saya khotbah tadi atau khotbah, judul khotbah, tema khotbah. Lebih baik kita mengemis, kita memohon, kita meminta kepada Tuhan. Daripada kita mengemis kepada manusia, meminta pertolongan kepada manusia. Kalau kita datang mengemis kepada Tuhan, kita menangis kepada Tuhan, kita ketuk pintu hati Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan marah saudaraku. Tuhan tidak akan berkata, kamu datang-datang bikin saya susah. Amin. Tuhan tidak akan berkata, kamu panggil-panggil saya bikin saya capek. Kamu panggil-panggil nama saya bikin saya bosan. Saudaraku, tidak ada pernah perkataan seperti itu keluar dari mulut Tuhan. Justru Tuhan terbuka hati ketika kita mau datang kepadanya. Walaupun kita banyak kali berbuat pelanggaran, walaupun kita banyak kali berbuat dosa, Tuhan tidak pernah tolak saudaraku. Tetapi kalau manusia, kalau kita minta tolong kepada orang yang sudah pernah kita bikin salah, ya saudaraku, kita masih di halaman, di depan pagar, pintu rumah, jendela-jendela itu sudah tertutup. Karena dia sudah tahu, kamu yang sudah pernah bikin saya marah. Kamu sudah yang pernah bikin saya kecewa. Tetapi Tuhan, banyak kali kita mengecewakan Tuhan. Banyak kali kita menyakiti hati Tuhan. Banyak kali kita tidak setia dengan Tuhan. Tetapi ketika kita datang mengemis kepada Tuhan, kita memohon-mohon kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Justru saudaraku, Tuhan senang ketika ada umat-umatnya yang mau berseru kepada Yesus. Ketika ada umat-umat Tuhan yang mau menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berkata ayat yang ke-8. Matius 7. Karena setiap orang yang meminta menerimanya. Setiap orang yang mencari mendapatnya. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tidak pandang bulu, tidak pandang latar belakang kita. Tidak pandang masalah kita. Asalkan kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ternyata apa saudaraku? Ternyata Tuhan mau. Lewat masalah yang kita hadapi. Lewat penderitaan yang kita alami. Pergumulan yang berat yang kita hadapi di hari-hari ini. Tuhan mau kita dekat dengan Dia. Sebab itu Dia berkata, ketuklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapatkan aku. Mintalah maka aku akan memberikan kepadamu. Ternyata Tuhan mau kita ada hubungan yang dekat dengan Dia. Melalui masalah yang kita hadapi. Jangan sampai masalah yang kita hadapi membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita tidak memanggil namanya. Justru Tuhan sangat menunggu. Kapan kita mau berseru kepadanya. Kapan kita orang percaya mau memohon-mohon sama Tuhan. Saudaraku, kalau kita datang memohon kepada orang kaya. Ya syukur kalau dia mau bantu. Bisa saja dia hanya meremehkan kita. Siapa kamu datang-datang ke rumah saya. Walaupun mungkin kita kerabat atau keluarga terdekat, bisa saja dia berkata, saya tidak kenal. Karena itu manusia. Tetapi kalau kita mengemis kepada Tuhan, saya pakai kata mengemis, kata yang memohon dengan sangat kepada Tuhan. Tuhan justru sangat senang saudaraku. Tuhan justru sangat menunggu suara kita yang berseru kepada Tuhan. Tuhan sangat merindukan, mendengarkan hati kita yang sungguh-sungguh mau memanggil namanya, saudaraku. Di hari-hari ini kalau kita ada dalam tekanan yang berat, panggil nama Yesus. Dia siap untuk menolong kita. Tetapi bagaimana kadangkala saudaraku, iblis berkata, kamu tidak layak, kamu sudah berbuat dosa.
Saudaraku, patahkan segala suara-suara yang seperti itu. Ketika kamu benar-benar berseru kepada Tuhan dan mau berkomitmen untuk tidak berbuat kesalahan lagi, berkomitmen dengan Tuhan, mau hidup benar sesuai firman Tuhan, mau bertobat, mau berubah, saya percaya saudaraku, orang-orang seperti ini akan mendapatkan jawaban dalam doanya, jawaban dalam pergumulannya, jawaban dalam setiap kerinduannya. Saudaraku, bahkan ayat selanjutnya dikatakan ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Saudaraku, Tuhan bilang, adakah itu Bapa di dunia? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia yang akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan apa yang baik kepada kita. Saudaraku, kadang-kala apa yang kita minta itu belum tentu baik di pemandangan Tuhan. Tetapi kalau kita meminta kepadanya, kita berseru kepadanya, mengetuk pintu hati Tuhan, Tuhan akan siapkan yang terbaik walaupun tidak sama persis dengan yang kita doakan. Karena Tuhan tahu dengan persis apa yang terbaik dalam hidup kita. Di ayat yang ke berapa tadi ini saudara, kita baca ayat 11. Bapamu yang di surga tahu memberikan yang baik kepada yang meminta. Jadi saudaraku, kalau kita minta, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, ada yang terbaik yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Kita tidak akan dikecewakan, amin. Kita tidak akan ditolak. Kalau manusia, ya bisa saja dia menolak seperti yang saya saksikan tadi. Dia sudah ada di situ, dia masih putar-putar saudaraku. Oh saya lagi sibuk, padahal lagi duduk manis. Oh nanti saja, nanti saya minta tolong di ini, padahal lagi pegang HP saudaraku. Itulah manusia, banyak kali berbuat alasan untuk membantu orang itu. Kami sudah hamba Tuhan, masih ditolak saudaraku. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh belajar setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh belajar mengasihi Tuhan, Tuhan tahu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan apa yang tidak kita minta sekalipun, Tuhan sanggup berikan dalam hidup kita. Asalkan saudaraku, kita benar-benar cari kerinduan Tuhan yang ingin Tuhan kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan, apa yang Engkau mau untuk saya lakukan? Kalau Tuhan bilang tinggalkan dosa kita, hidup bertobat, setia beribadah, rajin berdoa, lakukanlah itu. Kalau itu yang menjadi suara Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita bereskan dengan Tuhan? Bereskan supaya yang terbaik Tuhan siapkan bagi kita. Saudaraku, tidak rugi kalau kita datang kepada Tuhan. Kita mengemis kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, kita buang waktu yang banyak untuk Tuhan. Istilahnya saudaraku buang waktu, tetapi saya percaya kepada Tuhan tidak ada istilah buang waktu. Kita siapkan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Kita korbankan waktu yang banyak untuk berdoa kepada Tuhan, itu yang terbaik. Tuhan akan lebih cepat mendengarkan doa kita. Kalau kita sudah siapkan banyak waktu untuk memanggil namanya, banyak waktu berseru kepadanya, jawaban doa kita lebih cepat lagi Tuhan akan mendengar. Karena Tuhan tahu yang ibu ini dia berdoa cuma 5 menit. Ketika dia ada pergumulan dia berdoa cuma 5 menit. Yang bapak ini dia berdoa ketika dia ada pergumulan cuma 10 menit. Tetapi ibu ini dia berdoa 1 hari. Pagi dia 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam dia berdoa bahwa pergumulannya. Saya tanya kepada saudara, mana yang Tuhan akan lebih cepat jawab? Saya percaya orang yang benar-benar menyiapkan waktu yang banyak untuk Tuhan. Kalau cuma 5 menit saudaraku, Tuhan bilang ya itu cuma doa makan. Belum sampai di surga saudaraku sudah berhenti di awan-awan. Ini cuma bercanda saudaraku. Tetapi kalau kita siapkan banyak waktu dengan Tuhan, Tuhan tahu dia memang serius. Pagi dia berdoa, siang dia doakan pergumulannya, malam bahkan dia tambah dengan puasa. Tuhan bilang saya mau jawab doa dari ibu ini, doa dari bapak ini. Saudaraku, mari kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita mencari hadirat Tuhan. Mari kita menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan tahu memberikan yang baik, bahkan yang terbaik di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.